Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Supriyadi. Kali ini sesi saya akan memberikan contoh pengelolaan risiko bansos. Bantuan sosial ini merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat kecil, khususnya fakir miskin di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai masuk ke pembahasan bagaimana cara mengelola risiko bansos. Seperti biasa, kami ingat kembali apa yang disebut suatu risiko, yaitu sesuatu yang mengganggu, menghambat dalam kita untuk mencapai tujuan apapun itu namanya risiko. Sedangkan bagaimana mengelola risiko itu dari awal perencanaan pada saat pelaksanaan sampai ke pertanggungjawaban, sehingga apa yang kita inginkan dari awal, pertengahan sampai akhir dapat tercapai seperti yang kita inginkan. Kembali lagi ini kami tayangkan risiko-risiko supaya Bapak Ibu hafal betul mengenai struktur risiko yang kita hadapi, baik itu risiko pribadi atau individu, keluarga, organisasi, negara maupun kita sebagai penduduk dunia. Nah, kita mulai masuk ke yang spesifik, yaitu mengelola risiko bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini Bapak Ibu sudah sering mendengar sangat banyak hal yang tidak diinginkan terjadi ternyata di lapangan. Ya, bantuan tidak nyampe, bantuan nyampe hanya sebagian, atau bahkan ada bantuan-bantuan yang maaf di tanda kutip diambil oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kita kembali lagi melihat di sini adalah penyebab terjadinya peristiwa risiko terhadap bansos tersebut atau bantuan sosial. Jelas pasti itu kecurangan, ya. Pertama adalah validitas data. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sering mendengar di berita, baik mass media, televisi, maupun mungkin berita yang ada di masyarakat. Sangat banyak sekali terhadap ketidaksempurnaan data-data yang ada di lapangan. Nah, masalah data ini yang mengakibatkan suatu risiko bahwa tujuan bansos adalah dari pemerintah kepada masyarakat. Akhirnya nggak nyampe karena ada risiko-risiko di dalam pelaksanaan tersebut. Bisa saja sih, bukan masalah kecurangan, tetapi karena data yang nggak karuan, akhirnya nggak nyampe. Double atau memang salah datanya. Kemudian target salah. Jadi sasaran yang kita berikan bantuan tersebut ternyata tidak tepat. Ya. Jadi harusnya adalah kalangan menengah ke bawah, ternyata ada orang-orang yang memang tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat. Bahkan dia seharusnya tidak menerima, nah, ternyata bisa menerima. Nah, itu juga bisa macam-macam. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kemudian penyalahgunaan, pasti ini adalah ke arah kecurangan. Kalau sudah penyalahgunaan ini, ya bisa harusnya yang nyampe ke masyarakat adalah sekian jumlahnya, ternyata hanya sebagian, setengahnya, atau bahkan sangat kecil sekali sampai ke masyarakat. Karena memang sampai saat ini tidak semua masyarakat tahu berapa sih besarnya saya bisa menerima secara total maksudnya, ya. Nah, hal lain yang bisa men-trigger atau mendorong terjadinya risiko bantuan sosial adalah kondisi memang lagi nggak benar, kacau, ya. Mungkin keamanan dan sebagainya. Peristiwa risiko kecurangan bisa diakibatkan oleh kondisi tidak kondusif atau kacau, atau memang bisa juga
ternyata kondisi memang banyak yang rakyat miskin. Ini bisa terjadi hal ini. Nah, akhirnya dampaknya atas terjadinya kecurangan tersebut, maka anggaran pemerintah boros. Artinya apa? Anggaran pemerintah ini yang seharusnya sekian jumlahnya ternyata tidak mencukupi untuk target seluruh masyarakat miskin tadi. Target tidak menerima, bisa saja, bisa kesalahan, bisa kecurangan, atau memang ya nggak ketahuan datanya. Nah, kemudian keamanan terganggu. Ya. Kalau cuma 1-2 nggak masalah, tetapi kalau sudah ribuan bahkan jutaan, bisa-bisa si penerima ini yang harusnya menerima itu bisa ngamuk atau terjadi kerusuhan. Kemudian kesejahteraan terganggu. Nah, hal ini adalah beberapa dampak yang mungkin bisa terjadi atas terjadinya risiko kecurangan. Nah, terhadap risiko kecurangan tadi, maka dapat diambil langkah-langkah mitigasi. Ya, kita menyebut di sistem pengendalian biasanya RTP, itu rencana tindak pengendalian. Jikalau memang penyebabnya adalah masalah validitas data, maka dari awal kita harus membuat yang sekarang sering disebut dengan satu data. Ya, bisa aja kerjasama lintas instansi, ya, misalnya Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Pemdanya, dari Dukcapil dan sebagainya lah. Ini kerjasama kolaborasi dari banyak instansi. Kemudian target salah, tidak nyampe. Nah, bisa diberikan dengan langkah-langkah cross check data dan sebagainya. Siapa sih penerimanya sebetulnya? Nah, ini kembali lagi adalah kerjasama kolaborasi antar instansi. Kemudian penyalahgunaan. Jauh-jauh hari sudah ada aturan main, misalnya dengan sanksi tegas. Jikalau terjadi seperti ini, maka akan dilakukan seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai tambahan, asumsi lain ada pendorong kondisi kacau misalnya. Nah, kita juga harus antisipasi dari awal. Ya, bagaimana kalau misalnya kondisi kacau terjadi, misalnya perbaikan proses, pelaksanaan, dan audit. Saya kira itu Bapak Ibu secara singkat gambaran besar daripada pengelolaan risiko jika terjadi terhadap proses pendistribusian bantuan sosial. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.